Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenita Noki Nurdiana, NIM 1022-167 dari kelas HSB. Di sini saya akan membahas mengenai hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang meliputi pengertian konsumen dan pengertian hukum perlindungan konsumen dan dasar hukum dari perlindungan konsumen dan hak apa saja yang akan didapatkan oleh seorang konsumen itu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Menurut Heri Tejandrasari, konsumen adalah pemakai, pengguna, dan pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas mengenai dasar hukum perlindungan konsumen. Ternyata di sini tidak hanya konsumen saja yang akan dilindungi oleh undang-undang, tetapi sebagai seorang pelaku usaha, kita juga akan dilindungi oleh undang-undang. Asas yang akan melindungi kita sebagai seorang konsumen terdapat pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen yang memenuhi syarat sebagai konsumen yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah konsumen akhir, di mana konsumen akhir merupakan seorang pengguna barang atau jasa yang digunakan untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, bukan barang yang didapat untuk diperjualbelikan. Sedangkan seorang pelaku usaha juga akan dilindungi oleh asas undang-undang yang terdapat pada pasal 1 angka 3 UU PK. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikat baik dalam melakukan usahanya. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Apabila ada produk yang cacat, maka akan sangat merugikan seorang konsumen. Selain adanya dasar hukum yang melindungi seorang konsumen, ternyata seorang konsumen juga mendapatkan beberapa hak yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Kedua, memilih barang atau jasa yang akan digunakan. Ketiga, memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi barang atau jasa. Yang keempat, didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima, mendapat advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa. Yang keenam, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, dilayani dan diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi. Yang kedelapan, mendapat kompensasi atau ganti rugi apabila seorang konsumen merasa dirugikan. Untuk lebih memperjelas mengenai penjelasan saya juga sudah menyiapkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube BPHN TV Official yang mungkin dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami mengenai penjelasan saya apabila ada kekurangan. Hello Legal Smart People. Dalam situasi pandemi semua bisa terjadi. Keadaan kahar membuat konsumen was-was akan jaminan haknya. Sebut saja soal pengembalian tiket angkutan umum akibat pembatalan, pengembalian paksa kendaraan oleh perusahaan leasing, atau penipuan belanja secara online. Belum lagi soal gagal menikah. Menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada 4 hal yang wajib diperhatikan oleh konsumen. Pertama, jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan saat mengkonsumsi produk. Kedua, jaminan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Ketiga, penanganan keluhan. Keempat, kompensasi dan ganti rugi. Pemerintah selaku regulator telah berupaya merespon kondisi demikian dengan menerbitkan serangkaian peraturan. Ada 2 peraturan yang melindungi hak konsumen, khususnya di masa pandemi COVID-19, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman
yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang yang pada prinsipnya negara melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial atau social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Aturan ini sudah sangat akomodatif, baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus tetap beritikat baik dalam menjalankan usahanya dan harus diimbangi pula dengan sikap bijak dari para konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan, dapat mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota atau kabupaten setempat. Konsumen juga bisa mengajukan gugatan, baik individu atau bersama-sama, atau class action ke pengadilan. Jika kamu masih ada hal-hal yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa kunjungi website kami di lsc.bphn.go.id atau download aplikasi Legal Smart Channel jika ingin konsultasi hukum gratis. Dan kamu juga bisa datang langsung ke BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk berkonsultasi hukum secara langsung dengan penyuluh hukum secara gratis.